Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di laporan pembelajaran minggu ini, Kamis 22 Mei 2025, merupakan lanjutan perkuliahan mata kuliah MPK kualitatif yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma MSI. Kemudian pada pertemuan kali ini kebetulan kelompok saya yang menjadi presentator di kelompok kedua mengenai komunikasi kelompok dan organisasi. Perkuliahan kemarin dimulai pada jam 8 pagi karena mengingat bahwa ada sebuah tugas negara yang diampu oleh Bapak Adi untuk mengunjungi ke Kementerian Komdigi untuk menyelesaikan urusannya. Langsung saja pada presentasi kali ini, yaitu mengenai komunikasi kelompok dan organisasi. Anggota kelompok itu terdiri dari Safitri Nurfadila, Ilham Saibatul Hamdi, Alivia Nindi Muzaki, Sekar Mayang, Sri Eva Syafitri, Muhammad Fatih Mumtaz, dan saya sendiri Dafa Zuhair Al-Haq. Masuk kepada pengertian komunikasi kelompok dan organisasi. Komunikasi dalam konteks kelompok mencakup pertukaran informasi di antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam komunikasi kelompok dibagi menjadi dua macam. Di antaranya yang pertama ada kelompok kecil, yakni kelompok kecil atau mikrogrup adalah kelompok komunikasi yang dalam situasi terdapat kesempatan untuk memberi tanggapan secara verbal atau dalam komunikasi kelompok. Yang kedua ada kelompok besar ataupun makrogrup, yaitu yang terjadi dengan sekumpulan orang yang sangat banyak dan komunikasi antar pribadi atau kontak pribadi jauh lebih kurang atau susah untuk dilaksanakan. Sementara komunikasi dalam konteks organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyampaian pesan atau informasi antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada tujuan komunikasi kelompok dan organisasi. Ada dua poin. Yang pertama adalah untuk tujuan komunikasi kelompok. Penelitian komunikasi kelompok bertujuan untuk memahami bagaimana anggota kelompok berinteraksi, membentuk keputusan bersama, memecahkan masalah, dan menciptakan hubungan yang mendukung kerjasama. Sedangkan tujuan komunikasi organisasi, penelitian komunikasi organisasi bertujuan untuk memahami bagaimana proses komunikasi mempengaruhi dinamika internal organisasi, serta bagaimana komunikasi dapat mendukung pencapaian organisasi, yaitu pencapaian tujuan organisasi. Kemudian masuk kepada fungsi komunikasi kelompok dan organisasi. Fungsi komunikasi kelompok yang pertama adalah untuk membentuk hubungan sosial, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada persuasi, yang keempat ada untuk pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, dan yang terakhir ada fungsi terapi. Masuk kepada fungsi organisasi. Fungsi komunikasi organisasi ada dua, yaitu untuk fungsi umum dan juga fungsi khusus. Nah, bentuk-bentuk komunikasi kelompok dan organisasi dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada komunikasi kelompok deskriptif ataupun menggambarkan, yakni di dalam komunikasi kelompok deskriptif bentuk komunikasi dibagi menjadi tiga lagi. Di antaranya ada kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan juga kelompok penyadar. Kemudian ada komunikasi kelompok preskriptif ataupun memberi petunjuk. Komunikasi kelompok dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tugas, memecahkan persoalan, kemudian mengambil keputusan atau melahirkan gagasan kreatif, membentuk pertumbuhan kepribadian, serta dalam kelompok pertemuan atau membangkitkan kesadaran sosial politik. Nah, menurut Lasswell, formula Lasswell ada 5 bagian dalam membentuk komunikasi linear dalam organisasi. Itu terdiri dari who, say what, in which, to whom, with what effect. Artinya, siapa komunikatornya, mengatakan apa pesannya, dan juga melalui channel ataupun medium apa atau media apa, kepada siapa komunikannya, dan apa yang efek didapatkan oleh komunikan terhadap pesan dari komunikator. Nah, kemudian ada model lain, yaitu dari model Shannon-Weber, di mana menurut Shannon-Weber adanya sumber atau informasi itu diformat menjadi sebuah pesan melalui alat pemancar ataupun media, dan juga
sinyal kemudian sebelum diterima oleh sang komunikan ada namanya sumber noise ataupun sinyal yang datang ataupun diterima oleh alat penerima, yaitu medianya tersebut. Kemudian sehingga pesan itu bisa disampaikan kepada tujuan, yaitu sang komunikan. Nah, kemudian ada model lain dari model linear Scrum, yaitu adanya source atau sumber, yaitu yang diformat sumber ataupun gagasan ataupun ide itu diformat menjadi sebuah pesan yang mana dikirimkan kepada melalui sinyal ataupun media kepada komunikan. Nah, dari sinyal ataupun media itu diformat dari sebuah pesan menjadi sebuah gagasan tersebut yang diterima oleh komunikan. Ya. Selanjutnya ada bentuk komunikasi sirkulasi dalam organisasi. Nah, model ini ada model Scrum yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian ada bentuk komunikasi dua arah dalam organisasi. Nah, model ini ada namanya model dua tahap, yaitu dari media mempunyai opinion leader ataupun opini pemimpin yang kemudian diterima oleh general ataupun publik. Nah, selanjutnya ada teori komunikasi organisasi dan kelompok. Ada 3 teori komunikasi kelompok, yaitu ada teori perbandingan sosial, teori kepribadian kelompok, dan juga teori pencapaian kelompok. Sedangkan teori komunikasi dan organisasi yaitu ada teori sistem sosial, teori public relation, dan juga teori kepemimpinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.